point updated. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Dan bagi yang belum mengetahui kenapa harus ada atau kenapa sih proyek STS ini itu nantinya memberikan banyak manfaat ya. Kebetulan video sebelumnya saya sudah tayangkan bagaimana saya terjebak di gerbang tol Pamulang. 15 sampai 20 menitan itu berada di sekitar area gerbang tol Pamulang saja. Karena apa? Karena lampu merahnya ini ya. Dan juga sebenarnya lampu merahnya juga di sini ada beralasan ya. Nanti coba akan saya tunjukkan. Tapi sudah ditunjukkan di video sebelumnya juga. Bagi yang mungkin sudah menonton atau yang belum menonton ya, silahkan bisa disimak dulu di video sebelumnya. Dan nanti kita akan coba simak lagi kira-kira atau saya ulas lagi kenapa di gerbang tol Pamulang saat itu, di saat-saat banyak atau orang yang melintas itu terjadi kepadatan antrian kendaraan. Dan ini saya ambil di hari Minggu pagi setelah ada kegiatan goes bersama di dua ruas tol yang dalam hitungan hari ya, akhirnya dalam hitungan hari dua ruas tol yang kita nantikan, yaitu ruas tol Serpong Cinere seksi 2 ini yang saat ini sedang kita saksikan ya, ruas ini yang menuju ke arah ruas tol Cinere Jagorawi dalam hitungan hari ya, dalam hitungan hari ini akan segera diresmikan. Dan kita berharap setelah diresmikan juga akan segera dibuka untuk umum. Jadi mungkin lebih tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna jalan di Jabodetabek adalah kapan waktu dibukanya ya, selain dari kapan waktu diresmikannya. Dan saya sudah koordinasi juga. Silakan nanti dinantikan saja informasinya terus menerus. Yang penting adalah yang bisa saya sampaikan hitungan hari saja dari video ini ditayangkan atau di video ini diambil, maka tinggal menghitung hari kita akan segera mendapatkan kabar ataupun informasi kapankah ya tol Cijago ini akan segera diresmikan dan dilakukan pembukaan untuk umum. Nah, ini adalah Simpang Susun Pamulang. Nantinya dari arah Cijago yang ingin keluar di Pamulang ya, bisa keluar di sini ya. Petunjuknya adalah Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe. Jadi yang ingin keluar di gerbang tol Pamulang itu petunjuknya adalah Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe. Nanti berputar seperti cincin ya. Nanti akan keluar di gerbang tol Pamulang. Jadi bagi yang tinggal di area Kukusan, Margonda, Cikeas, dari Jagorawi yang mungkin ingin keluar ke arah sini, maka bisa mengikuti petunjuk yang tadi sudah saya zoom ya. Lalu sekarang kita lihat kembali bagaimana progres terkini dari proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata yang sudah semakin keren tentunya ya. Dan ini ada beberapa detur-detur yang nanti juga akan disiapkan. Dan saya juga sudah koordinasi nanti ketika detur itu akan digunakan, kita akan coba sampaikan kepada para pengguna jalan, mudah-mudahan sebagai bagian dari sosialisasi ketika nanti detur ini sudah siap digunakan ya. Dan untuk di video ini kita akan melihat bagaimana progres dari pembentukan Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Ya, ini adalah progres dari pemasangan multiblok. Dan juga di sisi kiri multiblok ini ada pekerjaan lapisan dasar, ada pekerjaan LC hingga ke pekerjaan lapisan rigid ataupun rigid pavement ya. Dan kalau kita saksikan di video hari ini ada satu ekskavator dan satu vibro roller yang saat ini sedang bekerja untuk melakukan proses pengisian material granular dan juga vibro untuk proses pemadatan material ini. Karena ini yang kita saksikan yang sudah mulai pemasangan multiblok adalah baru di area satu wing wall ya, yang berada di sisi kiri video. Sedangkan yang ada di sebelah sisi kanan video ini yang saat ini kita saksikan ada vibro roller. Nah, ini dia. Ini sedang proses pemadatan sebelum nanti dilakukannya proses pemasangan dari multiblok. Karena multibloknya juga sudah ada, sudah di lokasi pemasangan STS Marta Dinata sudah siap. Jadi tinggal
seterusnya akan segera dipasangkan. Dan ini adalah alat yang tadi saya sebutkan, yang disebut dengan vibro roller. Ini cara kerjanya, proses pemadatan, dan kalau kita berada di area alat ini maka kita akan merasakan getaran seperti getaran gempa bumi ya, karena memang alat berat ini benar-benar sangat berat ya. Dan saya sudah pernah buatkan juga di video saat di Cijago bahwa sangat berbahaya sekali ketika ada warga yang sembarangan masuk kendaraan proyek, padahal alat-alat berat ini juga sangat-sangatlah berat dan memiliki titik buta ya, artinya ada blind spot yang membahayakan jika ada anak kecil yang lalu lalang. Dan ini alatnya sangat-sangat berat sekali ya, jadi bagian edukasi waktu itu di proyek tol Cijago. Nah, ini alat inilah yang kurang lebih disebut dengan vibro roller. Oke, kita saksikan juga di bagian atas ini ada pemasangan dari multiblok, lanjutan pemasangan dari multiblok, lalu kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Nah, di bagian ini terus ada proses pengisian dari material granular. Dan di atas ini tentu saja sudah siap bagian dari overpass STS Marta Dinata ini ya. Yang nantinya di sini ada dua jalur ya. Jalur pertama nantinya dari arah gerbang tol Pamulang untuk menuju ke arah Gaplek ya. Jadi nanti berputar seperti cincin, atau dari arah Ciputat, dari arah Jakarta Selatan yang menuju ke arah gerbang tol Pamulang, maka bisa menggunakan ini juga jalur di sini. Tapi dia tidak memutar cincin, jadi dia masuk dari seberang sana nantinya ya, di seberang sana. Nanti masuk ke kiri, jadi dari arah sana ke kiri terus ya. Ya, jadi dia agak berputar, memang agak ada manuvernya, tapi dia tidak sampai membentuk cincin ya. Nah, di sini nanti tinggal lurus saja ngikuti jalur yang menuju ke arah gerbang tol Pamulang. Jalurnya kalau dari video ini maka dia jalurnya di sisi kanan video ya. Jadi kanan video adalah untuk dari Ciputat menuju ke gerbang tol Pamulang. Kalau sisi jalur yang paling kiri di video ini adalah untuk yang menuju dari gerbang tol Pamulang menuju ke arah Gaplek. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini pekerjaannya progres dari pembentukan slab on pile ya. Ini ada slab on pile, ada progres yang bisa kita saksikan bersama-sama. Oke, di sini juga sudah mulai pemasangan plat-plat untuk proses pekerjaan berikutnya ya. Ada backcasting dan plat juga untuk perkerasan ya, cetakan sepertinya ya, untuk cetakan perkerasan. Dan ini kita saksikan di bagian ini, slab on pile juga masih terus dikerjakan, baik juga yang masih dalam proses pemasangan backcasting untuk cetakan dari slab on pile ini. Ada juga yang proses pemasangan ataupun pembesian disebutnya juga ya. Ada proses pembesian untuk di slab on pile. Oke, dan ini adalah bentuk cincinnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini nanti di sini ada dua jalur ya, seperti saya katakan. Jalur ini nanti kalau saya gambarkan gitu ya. Maka jalur yang ini nantinya akan menjadi dari arah Ciputat, atau dari sisi kanan video adalah dari Ciputat untuk masuk ke gerbang tol Pamulang. Sedangkan jalur yang kiri ini yang sudah mulai kelihatan beberapa titik-titik bore pile-nya ya, meskipun belum kelihatan semua. Tapi itu nanti yang akan menuju ke arah ke arah Gaplek ya, dari gerbang tol Pamulang menuju ke arah Gaplek gitu. Jadi ini adalah akses keluar. Jadi jalur kiri adalah akses keluar, jalur kanan adalah akses masuk gitu ya. Keluar masuk tol maksud saya. Sisi kiri adalah keluar tol dari Pamulang, sisi kanan adalah jalur untuk masuk tol Pamulang dari arah Ciputat dan Lebak Bulus ataupun sekitarnya. Oke. Nah, sekarang saya coba ungkap ya, kenapa di lampu merah kemarin, mungkin di video kemarin, yang belum nonton silahkan nonton dulu. Yang saya sampaikan 15 menitan, bahkan kurang lebih sekitar hampir 20 menit ya. Saya itu tidak bergerak, terjebak di gerbang tol Pamulang. Nah, di sini coba saya turunkan ya, saya rendahkan. Nah, di sini ini ada lampu merah ya, ada lampu merah. Nah, sebentar saya turunkan dulu sebentar. Ya, di sini ada lampu merah. Nah, di sini kan ada lampu merah nih. Tapi tulisannya lurus itu ikuti syarat lampu. Pada kenyataannya, coba lihat yang lurus ini
tidak ada sama sekali yang mengikuti isyarat lampu. Jadi, kenapa ketika padat yang dari arah Pamulang ya, dari arah gerbang tol Pamulang maksud saya, nih dari lampu merah ini, begitu masuk ke sana, itu tabrakan dengan jalur yang lurus di sini. Karena yang lurus di sini kita saksikan sendiri di pagi hari ini pun ya, ini setiap jam itu tidak pernah mengikuti isyarat lampu merah. Yang terjadi akhirnya adalah saat, nah ini kendaraan-kendaraan yang dari gerbang tol Pamulang seperti yang kita saksikan saat keluar. Nah ini nih di sini terjadi adanya tabrakan arus ya. Ada tabrakan arus. Jadi arus dari sini, dari arah Ciputat yang lurus, yang tadinya harus mengikuti isyarat lampu tapi tidak mengikuti isyarat lampu, mengakibatkan adanya tabrakan arus dan gerbang tol Pamulang keluarnya juga jadi tidak lancar. Itu satu. Yang kedua, ini kan sebenarnya satu jalur ya. Di sini tuh satu jalur sebenarnya. Tapi kalau sudah saat padat, ini bisa jadi 2 bahkan 3 jalur. Seperti tadi malam itu, waduh, itu 3 jalur itu kalau sepandangan mata saya itu ya. Dan di sini juga crowded juga akhirnya. Nah, kalau yang kita saksikan ini ada dari 1 jadi 2 jalur gitu. Nah, inilah yang seperti saya katakan, bagaimana tidak padat lagi gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti ketika STS Mata Dinata ini mungkin selesai di akhir tahun ini ya, di akhir tahun 2023 ini, mudah-mudahan ini bisa mengurai kemacetan yang berada di akses gerbang tol Pamulang ya. Karena saat ini juga masih terus berjalan. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa, para pengguna jalan dimanapun berada. Dan tentunya saya juga setuju bahwa kita semua juga tidak hanya menanti proyek STS Mata Dinata itu selesai, tapi kita juga berharap bahwa pelebaran di Jalan RE Mata Dinata ini sebagai bagian dari jalan nasional bisa juga ikut dilebarkan. Karena di bagian ini, seperti yang kita saksikan, ini ada bottleneck yang luar biasa yang menyebabkan antrian yang berbeda ya. Jadi lampu merah dengan di depan sini, bottleneck ini adalah 2 antrian yang berbeda, yang kurang lebih nantinya bisa kita saksikan perubahannya ketika STS mungkin dibuka. Mungkin di bagian akses gerbang tol Pamulang ini sudah tidak ada lagi macet, tapi nanti kalau di bagian ini tentu saja masih ada kemungkinan besar macet karena di sini masih terjadi yang namanya bottleneck atau menyempit dari 3 bahkan 4 lajur menjadi 1 lajur saja gitu ya. Kita berharap ada pelebaran jalan mungkin di titik ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungan, supportnya yang sudah menekan tombol subscribe. Terima kasih atas segala dukungannya juga yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.